Pemirsa, untuk membahas sidang PK kasus tewasnya Vina dan Eki, hari ini kita sudah terhubung dengan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Flora Dianti. Selamat pagi, Mbak Flora. Sehat, Mbak? Selamat pagi, Mas. Sehat, Ya, alhamdulillah. Mbak Flora, ini saya meminta untuk melihat dulu ya review dari beberapa kasus yang kemarin sudah berjalan gitu ya. Udah ada pemeriksaan dan memberikan keterangan dari saksi maupun juga ahli. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa, Mbak? Ya, kembali lagi ya, kalau misalnya ada keterangan saksi yang diberikan, maka keterangan saksi itu bukan hanya kita harus melihat dari isinya saja, kita juga harus melihat Mhm. secara formalitas, apakah kemudian keterangan saksi itu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau Ya. alat bukti yang lain gitu. Mhm. Nah, tadi kan ada beberapa hal yang sulit untuk dikonfirmasikan karena sudah ada beberapa tempat yang tidak sesuai lagi ya dengan keadaan 8 tahun yang lalu Mhm. gitu. Dan lalu juga saya lihat tadi juga ada mengenai alat bukti elektronik ya, yang kemudian alat bukti elektronik itu sebenarnya kalau berkaitan dengan tindak pidana umum itu hanya dinyatakan sebagai alat bukti elektronik apabila dia sudah teruji bahwa dia diperoleh secara sah, kemudian tidak di originalitasnya juga sudah terakreditasi, lalu bagaimana cara memperolehnya. Nah, itu juga harus diperiksa lebih lanjut gitu. Oke. Nah, Ya, artinya ini tidak serta-merta dalam memberikan novum atau pembuktian yang disampaikan oleh kuasa hukum, tapi juga harus terverifikasi, begitu Mbak Flora? iya, betul sekali, Mas. Harus terverifikasi karena setiap alat hakim terikat dengan alat bukti yang sah. Nah, jadi keabsahannya itu yang kemudian harus digali kembali. Mhm. Nah, nanti dari sini sortiran alat bukti yang sah ini kemudian diserahkan kepada hakim PK sehingga kemudian hakim PK akan meneliti kembali apakah memang telah terjadi kesalahan penerapan hukum, termasuk juga kesalahan penerapan hukum pembuktian. Mhm. Atau mungkin apakah novum yang kemudian diajukan oleh pemohon PK ini adalah novum atau alat bukti yang menentukan, dalam arti apakah dengan adanya alat bukti ini ya kualitasnya itu bisa kemudian mengubah ya, mengubah penilaian atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang dahulu, Mhm. lalu kemudian diajukan. Dalam arti bahwa ya tadi kualitasnya memang menentukan gitu. Mhm. Kalau misalnya ini nggak ada hubungannya, tidak ada relevansinya, berdiri sendiri, maka itu bisa saja tidak masuk dalam sortiran. Ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk sortiran dan masuk bahwa oh ini telah memenuhi persyaratan sebagai alasan PK yang kemudian diatur di dalam KUHP, maka selanjutnya hakim PK yang akan menentukan apakah memang terjadi kesalahan penerapan hukum atau terjadi kekhilafan hakim dalam hal ini. Nah, di situ kemudian eh, keyakinan hakim Mhm. itu diserahkan secara subjektif kepada hakim dalam kerangka normatif. Normatifnya itu adalah alat bukti yang sah itu. Gitu. Oke. Mbak Flora, ini saya akan kembali mengingatkan dan juga mengulang terkait dengan penerapan hukum ya. Setelah dalam PK ini kan nantinya majelis hakim juga akan melihat apakah ini sudah sesuai dengan penerapan hukumnya dan juga sesuai dengan fakta. Tapi kalau misalnya ini terjadi ada kekeliruan atau fakta ini dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang tadinya pembunuhan berencana dan juga ada pemerkosaan, akhirnya ini menjadi kecelakaan lalu lintas. Apakah ini juga akan mengembalikan, artinya konstruksi hukum yang tadinya ini merupakan pembunuhan dan juga nanti ini akan berubah dalam kecelakaan lalu lintas. Penerapannya seperti apa seharusnya? Ya, tentu saja. Kalau misalnya kemudian awalnya itu misalnya pembunuhan berencana Ya. atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang, tetapi kemudian semua alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim pada saat itu bahwa Mhm. terjadi pembunuhan berencana, kemudian pada saat ini alat bukti itu menjadi mentah, sehingga kemudian hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang baru. Mhm. Alat bukti yang baru ini juga tidak serta-merta
kemudian menjadi mengikat hakim gitu, Ya. tetapi juga hakim harus melihat kembali lagi tadi harus menggali apakah dengan alat bukti yang baru ini memenuhi persyaratan sebaliknya dalam arti memenuhi persyaratan ketidaksalahan para terpidana begitu. Nah, Mhm. kalau misalnya memenuhi persyaratan ketidaksalahan terpidana atau hakim ragu-ragu dalam arti in dubio pro reo dalam hal ini, maka hakim harus lebih baik memutuskan tidak bersalah gitu Mhm. atau kembali membebaskan kan. Kalau Ya. yang tadinya dinyatakan bersalah kemudian membebaskan dan menyatakan juga dalam putusannya untuk merehabilitasi nama baik para terpidana. Biasanya seperti itu. Oke. Mbak Flora, ini ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukum ya pada minggu lalu, tepatnya pada hari Jumat Hmm. pas sidang PK. Ini salah satunya mengatakan kalau ada kejanggalan, maka jaksa harus mengkoreksi kejadian tersebut. Nah, artinya dari kuasa hukum ini juga mengatakan bahwa pada tabiatnya jaksa penuntut umum ini kalau tidak divonis ini merupakan bentuk kegagalan dari jaksa penuntut umum. Anda melihatnya seperti apa, Mbak? Iya, jarang sekali ya jaksa itu kemudian menuntut bebas, kecuali kemarin pada kasus yang Hmm. kemarin itu ya, saya cuma pernah 2 kali, di mana hakim menuntut bebas yang saya dengar. Mhm. Nah, namun kalau dalam kasus ini karena sudah menjadi terpidana, pada akhirnya jaksa kembali mendalilkan bahwa memang pada saat itu terjadi tindak pidana. Jadi kembali men-challenge ya bahwa ini saksi-saksi ini benar atau tidak, harus diterima atau tidak. Karena Mhm. kemudian jaksa penuntut umum tetap akan mendalilkan kesalahan terdakwa dalam hal ini terpidana. Ya. Sehingga pada akhirnya kalau saya melihat di sini JPU tetap kepada awalnya tuntutannya mereka dan mereka konsisten untuk membuktikan sebaliknya. Mhm. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi bahwa jasa penuntut umum menyatakan bahwa ternyata memang yang dulu itu semuanya tidak benar atau tidak diperoleh secara sah. Maka dalam hal ini bisa saja jaksa penuntut umum menyatakan membebaskan gitu. Walaupun itu jarang ya, saya sih baru menemukan 2-3 kali terjadi Mhm. gitu, Pak. Oke, kita berbicara seandainya dalam kasus ini Mhm. terbukti ataupun dikabulkan dari permohonan kuasa hukum untuk membebaskan dari keenam terpidana, nanti 7 ya akan menyusul dari Sudirman. Nah, Anda melihat apakah ini juga menjadi sebuah sejarah bagi hukum Indonesia dari kasus apabila nanti ini dinyatakan sebagai salah tangkap dan ini Mhm. juga disamakan dengan kasus Sengkon Karta yang terjadi pada 1974. Apakah Anda melihatnya sama seperti kasus tersebut, Mbak Flora? Iya, bisa jadi seperti itu ya, kembali lagi terjadi, namanya miscarriage of justice atau Oke. peradilan sesat dalam hal ini. Kenapa sih? Sebenarnya yang namanya miscarriage of justice yang mengakibatkan adanya wrongful conviction atau kesalahan keyakinan yang salah itu terjadi bukan saja di Indonesia, Mas, ya. Mhm. Di negara-negara yang sistem yang sudah maju pun, common Ya. law system atau Australia atau di Amerika itu sendiri pun juga sudah terjadi beberapa kali di mana terjadi miscarriage of justice atau wrongful conviction. Kalau kita istilahnya salah tangkap, tapi Mhm. sebenarnya ini terjadi karena praktek peradilan yang sesat. Praktek Oke. peradilan yang sesat ini sebenarnya bisa saja terjadi karena ada beberapa unsur atau beberapa isu. Salah satunya adalah witness misidentification, yang paling besar itu adalah itu. Nah, dalam hal ini untuk kasus ini saya juga melihat seperti itu. Kemungkinan besar memang terjadi kesalahan identifikasi yang diberikan oleh para saksi. Atau mungkin saksi memberikan keterangannya tidak secara bebas gitu kan. Karena ada unsur-unsur tadi apabila bisa dibuktikan ya, misalnya ada di bawah tekanan, adanya siksaan, maka kemudian keterangan saksi yang dihasilkan itu tentunya pada yang keterangan saksi yang diberikan secara tidak sah akan menghasilkan alat bukti yang tidak sah, begitu intinya. Nah, Mhm. ini juga yang mengakibatkan ujung-ujungnya terjadi wrongful conviction atau kesalahan ya, kesalahan dalam mengambil keyakinan. Nah, ini yang kemudian menjadikan salah satu bentuk malpraktek ya, peradilan. Ya.
Sehingga, ya itu seperti tadi, bisa nggak terjadi? Bisa dalam beberapa nah selain kasusnya Sengkon Ankarta, waktu Mhm, itu pernah ada kasusnya, Rian Jombang ya, ya, yang, pada saat itu dia dituduh membunuh namanya Asrori gitu loh. Tapi dia baru ketahuan membunuh Asrori setelah dia mengakui dan, menemukan ada mayatnya Asrori di halaman rumahnya. mhm, Padahal pada saat itu pembunuhnya Asrori sudah jadi terpidana gitu. Nah ini juga terjadi kan miscarriage of justice, tapi pada saat itu pembunuh sebenarnya terungkap seperti kasusnya Sengkon dan Kata. Nah kalau mhm, dalam ini itu bukan pembunuh yang terungkap, tapi karena, eee, para terpidana mengubah keterangannya dan juga terdapat atau ditemukan beberapa alat bukti, yang sebenarnya ya mhm. atau alat bukti novum yang menentukan, bahwa apabila alat bukti ini diajukan sejak awal, maka ini akan menentukan putusan hakim pada saat itu, Oke. begitu. Kemudian ini dalam artian peradilan sesat lebih dititik beratkan kepada siapa, Mbak Flora? Apakah dari majelis hakim yang memutus atau, semua pihak sebenarnya yang berperkara dalam, sidang tersebut? Ya, kalau misalnya lihat di sini, itu berawal sejak, awal adanya penyidikan ya, kalau Oke. misalnya benar terjadi. Jadi, kita tidak bisa menyamakan pembuktian di tahap, penyidikan dan pembuktian di tahap persidangan. Kalau pembuktian di tahap penyidikan itu pada konsepnya adalah berdasarkan bukti yang sah, yang cukup, kemudian seseorang bisa dinyatakan sebagai tersangka. Sedangkan di depan persidangan berdasarkan bukti yang cukup dan sah, maka hakim menentukan seseorang itu bersalah dan dapat dipidana. Kalau Mhm. di pembuktian di penyidikan untuk dijadikan tersangka, ini untuk menjadi terpidana dan dapat dipidana. Nah, bedanya lagi di tahap penyidikan itu harus ada alat bukti yang sah, kemudian di depan persidangan, sedangkan di persidangan alat bukti yang sah plus keyakinan hakim. Oke. Nah, ini kesalahannya di mana? Karena saya melihat ada beberapa, witness misidentification di sini atau kesalahan, keterangan saksi ya, apakah memang mereka salah identifikasi atau mereka memberikan keterangan karena adanya tekanan atau, eee, penganiayaan atau siksaan. Mhm. Nah, hal ini mengakibatkan alat bukti tersebut menjadi tidak sah. Tapi kemudian karena terus diajukan di depan persidangan, mengakibatkan hakim menganggap bahwa alat bukti itu sah, sehingga kemudian keyakinan hakim itu diambil dari alat bukti yang sah yang tidak sah. Nah, ini kan berentet ya dari awal sampai kemudian di akhir. Kalau dari awal itu prosesnya, proses penyidikannya salah, maka kemudian, terkontaminasi, membuat barang bukti, alat bukti itu menjadi terkontaminasi dan, tidak sah, tapi Ya. kemudian dianggap sebagai alat bukti yang sah, kemudian dibawa ke depan persidangan, maka kemudian ini menjalar sampai keyakinan hakim. Mhm. Nah, kalau saya lihat di sini sejak awal, ya sejak awal ini ada, chain of custody atau bagaimana penanganan barang bukti, bagaimana, diambilnya alat bukti itu tersebut sudah dari awal tuh tidak sah gitu. Ya, tapi Sehingga kita kemudian sampai lihat depan Mbak Flora, persidangan. kalau Ya, ini kan sudah melalui beberapa persidangan ya, mulai dari pengadilan iya, negeri, terus juga banding, kasasi, ini berarti dalam, mhm. sejumlah pengadilan ini juga melakukan tindakan yang sama atau seperti apa? Iya, karena kalau misalnya kita melihat, fokusnya kepada alat bukti yang tidak sah atau Mhm. terkontaminasi, kemudian tetap dibawa ke depan persidangan, maka kemudian hakim di tahap, pertama pengadilan negeri dan hakim di tahap banding Ya. ya, itu, memeriksa alat bukti yang tidak sah, sehingga kemudian menimbulkan, menciptakan keyakinan yang tidak sah, itu Mhm. wrongful conviction. Lalu kalau misalnya ini dibawa di dalam tahap kasasi, hakim tetap melihat bahwa, wah ini alat buktinya sepanjang belum diubah, sepanjang belum ada novum, sehingga kemudian hakim di tingkat kasasi, menganggap bahwa ya karena alat buktinya dari awal tidak pernah didalilkan sebagai alat bukti yang tidak sah, mereka menganggap ini alat bukti yang sah. Oke. Sehingga kemudian tidak ada kesalahan penerapan hukum. Selanjutnya ya sudah, lanjut terus. Nah ini yang kemudian sepanjang alat buktinya tidak Mhm. diganti,
ya, maka dianggap bahwa alat bukti ini sah untuk dijadikan dasar keyakinan hakim dalam memutus. Nah, karena di tahap PK ini membuktikan sebaliknya, maka kalau misalnya ada keyakinan, oh ternyata alat bukti yang kemarin diperoleh itu secara tidak sah, sehingga kemudian menjadi alat bukti yang tidak sah, Mhm. hakim harus mendasarkan atau mencari alat bukti lain yang sah, yang kemudian mungkin didalilkan oleh JPU. Tapi kalau misalnya hakim terikat atau kemudian percaya bahwa alat bukti yang sah ini adalah alat bukti yang diajukan oleh pemohon PK, maka kemudian selanjutnya hakim PK mau tidak mau mengubah keyakinannya. Oke, Begitu, Kak. artinya ini bisa disimpulkan bahwa selama persidangan selanjutnya dari tingkat pertama, yaitu banding, kemudian Ya, juga kasasi, dalam hal ini kuasa hukum belum menemukan bukti baru yang disampaikan dalam persidangan, begitu? begitu menurut saya. Oke. Kemudian ini pada hari ini ada sejumlah saksi yang akan memberikan keterangannya dari saksi fakta dan juga dari saksi de auditu. Anda melihat dari perbedaan dua jenis saksi ini, manakah yang akan lebih dititikberatkan dari keterangan tersebut, Mbak Flora? Kembali lagi, kalau misalnya alat bukti keterangan saksi itu dua-duanya harus diperiksa keabsahannya. Oke. Keabsahan alat bukti keterangan saksi itu ada dua, secara formil dan secara material. Mhm. Kalau secara material itu berkaitan dengan isi dari keterangan itu, yaitu ia harus mengenai fakta yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri. Nah, kedua-duanya harus memenuhi alat bukti itu, syarat material seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya tentunya berkaitan dengan formil, apakah saksinya ini disumpah, kemudian sudah dewasa. Nah, berkaitan dengan material, bahwa fakta yang ia lihat itu adalah A, kemudian yang dari JPU ya sebagai saksi acar yang memberatkan itu menyatakan enggak, faktanya ini adalah B yang sesuai dengan tuntutan semula, maka kembali lagi antara kedua alat bukti ini tidak ada satupun yang mengikat hakim, ya, mengikat hakim. Kembali lagi, sepanjang dua-duanya dalam kedudukan didudukan sebagai alat bukti yang sah, Mhm. maka kemudian kedua-duanya bisa menjadi dasar keyakinan hakim. Oke. Nah, kalau didudukan sebagai alat bukti yang sah, salah satu dasarnya juga yang dinyatakan sah adalah ia diperoleh secara sah dengan cara yang sah. Dalam hal ini, apakah pada saat interogasi atau interview Mhm. dilakukan secara sah, tidak ada tekanan, lalu kemudian apakah kemudian dia bersesuaian dengan alat bukti yang lain, dan kalau misalnya ada barang bukti, apakah barang bukti itu diperoleh secara sah melalui tahapan penggeledahan penyitaan yang sudah ada surat-suratnya dan izin-izinnya. Nah, ini yang kemudian diperiksa oleh hakim sehingga kemudian nanti akan disortir oleh hakim, oh alat bukti yang lebih sah atau mungkin juga lebih meyakinkan hakim adalah alat bukti yang A atau yang B. Nah, di Mhm. sini saya tidak bisa mengutak-ngatik kewenangan hakim dalam membentuk keyakinan ya, karena dalam hukum acara pidana keyakinan hakim itu tidak ada yang sifatnya mengikat secara sempurna. Ya. Kembali lagi bagaimana hakim mempertimbangkan hal ini, mana yang lebih meyakinkan hakim berkaitan dengan admisibilitas diperoleh secara sah atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, gitu. Oke, kalau dalam KUHP sendiri sebenarnya saksi de auditu ini mengaturnya seperti apa, Mbak Flora? Di dalam KUHP sendiri tidak ada diatur mengenai jenis saksi audit. Kalau misal auditu diatur bahwa kalau auditu itu hanya mengatur berkaitan dengan tadi, syarat saksi itu Mhm. berkaitan dengan pasal 1 dan 27 KUHP, bahwa saksi itu harus diberikan depan persidangan, Mhm. disumpah, dan kemudian memberikan keterangan yang isinya adalah fakta yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Sendirinya ini kalau auditu dia tidak masuk ke dalam persyaratan yang kemudian diatur dalam KUHP. Oke. Karena kalau auditu kan berarti kan katanya, Ya. menurutnya, jadi Mhm. berarti bukan ia lihat dengan alam sendiri. Nah, ini tidak mempunyai kekuatan hukum sih sebenarnya, gitu. Artinya ini mengikuti perkembangan, dalam ilmu hukum pidana, saksi auditu ini atau Mhm. seperti apa? Kalau misalnya saksi auditu tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, intinya seperti itu. Kecuali kemudian saksi auditu ini hanya atau bersesuaian dengan saksi lain yang sah, sehingga kemudian auditu ini hanya menambah keyakinan hakim atas alat bukti lain Oke. yang sah, Mhm. gitu. Ya, ini kita kembali ke beberapa, sidang sebelumnya ya, yang di mana ini ada fakta Baik. persidangan, salah satu
saksi juga mengatakan bahwa adanya rekonstruksi yang diarahkan oleh tim penyidik. Kalau dari aturan hukumnya Hmm. sendiri, dari KUHP dan juga KUHAP ini bagaimana mengaturnya, Mbak? Iya, kalau berita acara rekonstruksi, Kak, itu kan merupakan kewenangan dari penyidik. Penyidik. Ya, ya karena dia kewenangan dari penyidik, maka kemudian tentunya rekonstruksi itu diarahkan sesuai apa yang kemudian penyidik temukan dan penyidik anggap benar, Mhm. begitu. Nah, ini yang kemudian kok, sepertinya tidak sesuai ya dengan apa yang dianggap benar oleh, mungkin terpidana gitu atau mungkin oleh, tersangka terdakwanya. Karena pada dasarnya seharusnya konsepnya adalah penyidik itu mencari kebenaran. Ya. Makanya di sini karena dia mencari kebenaran, harusnya itu didengarkan juga. Saya tidak begini, yang benar adalah begini, begitu Mhm. ya. Walaupun kemudian itu menjadi kewenangan penyidik, penyidik harus mendengarkan hal itu. Mhm. Nah, ini yang kemudian, pada prakteknya kadang penyidik mau menerima, kadang tidak mau menerima yang benar gitu. Nah, tetapi kalau misalnya saya lihat beberapa rekonstruksi ya, yang viral seperti misalnya kasus Mario Dandi, Ya. itu, para pihaknya menjelaskan, "Yang benar itu begini, saya nggak begini." Cuma pada saat itu sifatnya menjelaskan ya, gitu. Mhm. Sedangkan di sini karena mungkin apabila diubah itu akan mengakibatkan, terjadinya perbedaan konstruksi secara keseluruhan sehingga Mhm. kemudian banyak hal-hal yang ditolak oleh penyidik, seperti itu. Tapi Oke. konsepnya sebenarnya Mhm. penyidik harus kembali lagi ke konsepnya civil law itu hak investigator atau penyidik mencari kebenaran. Kebenaran itu diperoleh juga dalam saat rekonstruksi. Makanya harus didengarkan juga para pihaknya yang menyatakan bahwa yang sebenarnya begini, tidak begini, begitu. Mhm. Tetapi kalau ketika adanya kesamaan antara keterangan yang disampaikan di dalam BAP, kemudian juga direkonstruksi, tapi dalam hal keduanya ini juga diarahkan oleh penyidik, nih bagaimana Mbak Flora? Ya seharusnya, dalam hal ini berita acara rekonstruksi itu kan sebenarnya kan hanya untuk mempermudah ya, Ya. mempermudah bagaimana sih awal dan akhirnya. Dan berita acara rekonstruksi itu bukan menjadi salah satu alat bukti gitu. Oke. Mungkin berita acaranya bisa menjadi alat bukti surat, tetapi kan itu bisa di-challenge dengan adanya Mhm. alat bukti yang lain. Kalau misalnya dia berdiri sendiri, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi, tidak bersesuaian dengan keterangan korban, tidak bersesuaian dengan keterangan yang dianggap tersangka atau pelaku, maka, menurut saya rekonstruksi ini bisa dikesampingkan, ya. Buat apa? Satu saksi bukan saksi, begitu juga satu alat bukti tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus kemudian bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Jadi, pada dasarnya tidak bisa dipaksakan. Mhm. Oke, bagaimana sebenarnya kita melihat dari unsur tindak pidana apabila yang tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum begitu ya dalam keyakinannya Mhm. bahwa kejadian ini adalah pembunuhan berencana dan juga kasus pemerkosaan, sementara dari kuasa hukum ini meyakini bahwa adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 2016 silam. Kembali lagi, siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Oke. Kalau misalnya kemudian dari pemohon PK atau kuasa hukum menyatakan ini kecelakaan, ini bukan kasus tindak pidana atau bukan merupakan, pemerkosaan, pembunuhan, maka kemudian yang harus dibuktikan oleh JPU sebaliknya. JPU membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana, kemudian, pemohon PK atau kuasa hukum membuktikan bahwa ini kecelakaan. Mhm. Nah, persoalannya bagaimana dia membuktikan itu kecelakaan? Ya balik lagi, apakah bisa kemudian, TKP itu dikondisikan lagi seperti yang dulu? Ini yang mungkin, kesulitan ya. Eee, Persoalannya di dalam sistem kita, access to evidence itu single access-nya itu hanya Mhm. diberikan kepada investigator atau penyidik. Sehingga kemudian kembali lagi, seharusnya penyidik itu ya mencari kebenaran, ya bukan mencari kesalahan. Kalau misalnya mencari kebenaran, artinya yang benar ya udah disampaikan saja apa adanya. Nah, begitu juga di tahap ini memang penasihat hukum adanya keterbatasan ya dari sisi, pelaku atau penasihat hukum Mhm. selama ini ya karena memang sistem kita adalah
paling kita hanya bisa mengusahakan alat bukti keterangan saksi gitu, mungkin alat bukti surat. Tetapi untuk alat bukti yang berkaitan dengan public space seperti tadi, apakah TKP-nya atau CCTV-nya yang dimiliki oleh mungkin Pemda ya atau Polantas itu bisa dibuka, kemudian apakah bisa diajukan sebaliknya. Nah, ini yang kemudian berbeda ya sistemnya kita. Sistem kita itu tidak bisa kita akses Mhm. kecuali itu dimiliki oleh investigator atau penyidik. Nah, mungkin kesulitannya seperti ini aja, makanya sebanyak-banyaknya penasihat hukum harus mengajukan alat bukti yang lain. Mhm. Bisa saksi, tadi sudah ada saksi, ada kemudian surat, nah kemudian keterangan terpidana ini sendiri gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian dan ahli juga tadi ada. Ya ini sebenarnya sudah cukup kalau misalnya ini meyakinkan hakim, kualitasnya sudah memenuhi standar minimum pembuktian 2 alat bukti yang sah. Mhm. Cuma kembali lagi, bagaimana membuktikan itu ada kecelakaan? Nah, ini kalau misalnya diperlukan adanya TKP yang dahulu itu bisa terbuka kembali CCTV-nya, Mmm. maka kemungkinan besar ini akan mendukung dalil-dalilnya penasihat hukum. Ya. Sedangkan kalau JPU lebih mudah gitu loh, kan tinggal Mhm. buka aja yang dulu gitu. Oke, ini juga ada permintaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana Oto Hasibuan untuk Mhm. menggelar sidang di lapangan atau TKP. Anda melihatnya dari permintaan tersebut apakah juga akan membantu membuka, terang secara, pasti dari kecelakaan lalu lintas, apakah ini pembunuhan, Mbak Flora? Ya, balik lagi kembali sih, kembali tadi yang saya sampaikan dari TKP atau crime scene itu bisa dibuka kembali. Mana buktinya bahwa ini adalah kecelakaan? Apakah dari yang sebelum ada kecelakaan sehingga kemudian kecelakaan dan setelah kecelakaan itu ada perubahan-perubahan yang mendukung dalil bahwa ini bukan pembunuhan tapi ini kecelakaan. Mhm. Terus kalau misalnya ada yang missing, ini kemudian harus didalilkan bahwa ini missing karena ada sesuatu yang ditutupi misalnya. Nah, mendukung atau tidak, pada dasarnya pemeriksaan di tempat atau DSNT itu, tentu saja, tujuannya adalah untuk mendukung pembelaan penasehat hukum ya. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa, eee, seperti tadi saya sampaikan, apa buktinya bahwa ada kecelakaan? Bagaimana kemudian penasehat hukum bisa membuka kembali ya keadaan TKP itu sebelum kecelakaan, pada saat kecelakaan, dan sekarang setelah kecelakaan. Mungkin yang dibandingkan adalah pada saat kecelakaan seperti apa dan sekarang seperti apa. Mhm. Nah ini yang kemudian mungkin mendalilkan bahwa itu adanya kecelakaan, Oke. seperti itu. Kemudian pada hari ini Mbak Flora akan ada ahli pidana yang akan dihadirkan Mhm. 3 orang. Ini nantinya akan ditanyakan terkait dengan material dan juga formil hukum pidana. Anda melihat dari ketiga ahli tersebut, apakah keterangannya akan mendukung satu sama lain atau memiliki pandangan yang berbeda, Mbak Flora? Tentunya kalau misalnya alat bukti, yang diajukan ya ahli termasuk juga ahli, eee, dari penasehat hukum pasti tujuannya adalah untuk mendukung pembelaan atau dalil-dalil penasehat hukum. Mhm. Begitu juga apabila ada ahli yang diajukan oleh JPU, tentunya diharapkan ahli tersebut akan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh JPU bahwa pada saat itu terjadi pembunuhan. Mhm. Dan sebaliknya ahlinya akan mengajukan bahwa pada saat itu tidak terjadi pembunuhan. Mhm. Nah ini, kalau misalnya ahli pidananya pasti akan masuk ke dalam substansi atau material, sedangkan kalau hukum acara pidana pasti berkaitan dengan admisibilitas alat bukti itu sendiri ya, termasuk bagaimana di tahap penyidikan seharusnya, kemudian penuntutan bagaimana, depan persidangan bagaimana, bagaimana hakim harus mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang sah, ya seperti yang Mas tadi tanyakan kepada saya, itu berkaitan dengan hukum acara pidana formil. Mhm. Kedua-duanya itu saling membukti me me mendukung, yang satu mendukung mengenai, apakah alat bukti diperoleh secara sah sehingga kemudian dijadikan keyakinan hakim dan selanjutnya itu memenuhi unsur. Jadi unsurnya apa, alat buktinya apa, kemudian ini keduanya harus saling, berkoordinasi ya, Mhm. bersesuaian bahwa kemudian alat bukti yang diperoleh secara sah ini memenuhi unsur atau tidak, lalu kemudian kalau misalnya memenuhi unsur, itu berarti
dakwaan JPU yang terbukti kalau misalnya tidak memenuhi unsur berarti penasihat hukum yang benar begitu. Oke, kemudian kalau dari ketiga ahli pidana ini artinya akan berpacuan pada KUHP dan KUHP saja atau punya pandangan ilmu hukum yang lain, Mbak Flora? Ya, kalau misalnya pidana material tentunya karena ini adalah tindak pidana umum, makanya mengacunya kepada KUHP dan mungkin peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung Mhm, atau jurisprudensi. Ya, begitu juga dengan hukum acara pidananya yang akan mengacu kepada KUHP, mengacu juga kepada undang-undang yang lain, mengacu kepada Perkapolri, peraturan Jaksa Agung, peraturan Mahkamah Agung, atau jurisprudensi. Itu saling mendukung sih, Mas. mhm. Oke, ini mungkin agak kita mundur ke hari Jumat yang lalu begitu ya. Ada salah satu saksi daud itu, yakni Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dari keterangan saat persidangan, ini saksi di mana dia mengetahui bahwa ada teman dari Vina yang mengungkapkan saat kesurupan begitu ya. Bagaimana sebenarnya dari KUHP sendiri, apakah dari keterangan tersebut ini juga dapat dipertimbangkan atau tidak bisa, Mbak Flora? Ya, menurut saya tidak dapat dipertimbangkan karena ia tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, apa mengalami sendiri fakta tersebut. Ini memang dari awal, aneh ya menurut saya apabila keyakinan itu didasarkan kepada keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Mhm, Ini, ya kan ini berarti dari apa? Dari mimpi kah? Dari wangsit kah? Gitu loh. mhm, Atau mungkin kemasukan suatu makhluk itu kan bukan dasar untuk menjadikan bahwa si keterangan saksi ini melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu fakta gitu. mhm, Dia hanya mendapatkan dari seseorang. Nah, hal ini yang kemudian masuk ke dalam, testimoni de auditu atau kemudian ya sudah saksi yang tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti, saksi sebagai yang diatur dalam pasal 1 butir 26 27 KUHP mhm. mengenai faktanya. Nah, kalau misalnya, Pak Deddy Mulyadi sendiri juga tidak melihat faktanya, maka hal tersebut menurut saya juga kembali lagi tuh masuk auditu ya, bukan termasuk alat bukti yang bisa mendengar, yang mendengar, mengalami, sendiri atau melihat sendiri suatu fakta. Tapi kalau misalnya, para saksi ini ya, yang menurut saya bukan alat bukti yang sah, kemudian bersesuaian satu sama lain dan kemudian mendukung alat bukti keterangan saksi yang sah, yang memenuhi persyaratan, maka alat bukti ini bisa dimasukkan sebagai pelengkap dari alat bukti yang sah. Pelengkap itu artinya apa? Alat bukti yang sah itu menjadi dasar keyakinan hakim, alat-alat bukti yang bersesuaian ini menjadi, penambah keyakinan hakim, Mhm. seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada alasan bersaksi dari saksi daud itu yang hadir pada Jumat kemarin bahwa mengatakan proses hukum yang sesat, kemudian ada hati nurani yang mati dan juga kesesatan berpikir. Dari ketiga poin yang disampaikan oleh saksi daud itu, Anda melihat ini juga sebagai alasan yang cukup kuat untuk dapat bersaksi di persidangan, Mbak Flora? Eee, kalau untuk menjadi saksi depan persidangan, dia dewasa, kemudian dia disumpah, itu secara formil dia bisa diterima sebagai Mhm, alat bukti keterangan saksi. Tetapi kita harus melihat kembali lagi, melihat dari substansinya. Isi keterangannya seperti apa? Kalau hanya mengatakan pendapat, maka kemudian itu bukan masuk ke dalam keterangan mhm, saksi, ya. Pendapat itu dinyatakan oleh alat bukti keterangan ahli. Kalau misalnya dia menyatakan pendapatnya, nah, kemudian, hakim sudah pasti kan tidak terikat dengan alat bukti keterangan saksi ini. mhm, Namun kemudian, apakah ini bisa dicatat, lalu kemudian menjadi, penambah keyakinan hakim, itu kembali lagi, mhm, apakah dia ini bersesuaian dengan alat bukti yang lain atau alat bukti keterangan saksi yang sah, yang menentukan suatu fakta, sehingga kemudian majelis hakim bisa menggunakan keterangan saksi auditu ini pada akhirnya untuk menambah keyakinannya. Bukan sebagai dasar keyakinannya, keyakinannya hakim itu sendiri sudah ada berdasarkan alat bukti yang sah, kemudian ditambah dengan, keterangan saksi yang tidak yang disumpah tapi kemudian hanya, merupakan pendapat, begitu. Baik, Mbak Flora, ini kan terkait dengan sebentar lagi
berkas di Pengadilan Negeri Cirebon akan diserahkan ke MA begitu ya, karena ini diharapkan menjadi persidangan terakhir dari adanya pemeriksaan saksi dan juga ahli sebelum nanti dikirimkan. Nah, Anda melihat dari berkas ini nantinya apakah juga akan sama dengan konsekuensi yang disampaikan dalam sidang PK Saka Tatal pada beberapa waktu lalu? Iya, konsekuensinya di mana-mana kan yang namanya hukum acara pidana secara legalitas itu sama ya. Mhm. Kalau misalnya ini menjadi saringan pertama untuk kemudian diperiksa oleh hakim PK bahwa novumnya bisa diterima apakah tidak, lalu kemudian apakah kemudian sortiran ini menjadi dasar hakim PK untuk menentukan apakah satu secara formil diterima, yang kedua baru diperiksa. Kalau misalnya secara formil diterima, maka selanjutnya hakim lanjut ke dalam pemeriksaan substansi. Nah, substansinya sendiri kemudian diperiksa berdasarkan sortirnya yang sudah diberikan oleh hakim Mhm. di PN Cirebon ini. Apakah hakim terikat dengan sortiran dari hakim PN Cirebon? Maka hakim PK tidak terikat. Kembali lagi, selanjutnya kita tinggal menunggu ya, bagaimana keyakinan hakim di tingkat PK ini, apakah sama dengan sortiran alat bukti dan juga resume atau Mhm. rekomendasi dari hakim PN atau tidak, itu kembali lagi, itu menjadi kewenangan kekuasaan hakim yang merdeka sifatnya, tidak bisa diganggu gugat. Oke, artinya Kita ini tunggu saja. secara sistematika atau teknis dari PK sendiri, apakah nantinya ini mengikuti putusan yang sebelumnya dalam hal ini yang telah mengajukan duluan adalah Saka Tatal, kemudian juga nanti akan berpengaruh pada putusan 6 terpidana lainnya, Mbak Flora? Seharusnya yang namanya putusan hakim itu konsisten. Kalau misalnya peristiwa hukumnya sama, Mhm. maka kemudian alat buktinya juga sama, maka kemudian harus terjadi konsistensi. Mhm. Kalau dari awal diterima, maka selanjutnya seharusnya juga diterima, begitu Pak. Ya, artinya ini berarti majelis hakim yang memutus juga akan sama dengan yang antara PK Saka Tatal dan juga 6 terpidana, Mbak Flora? Bisa sama bisa tidak, tapi yang harus diketahui bahwa sama atau tidaknya, maka mungkin majelis hakimnya sama, tapi susunannya beda-beda. Yang satu ketua, satunya anggota. Yang satunya anggota, satunya ketua. Biasanya seperti itu. Oke. Tapi bisa juga kemudian ini kan kamar hakim pidana ya. Kalau hakim pidana mungkin ada beberapa hakim supaya mungkin cepat ya, Mhm. periksaannya juga cepat, bisa dilakukan sama dengan hakim yang sama atau dilakukan dengan hakim berbeda. Yang pasti harus dicek bahwa tidak ada konflik of interest. Oke. Bagaimana dengan hakim di tingkat pertama, tingkat kedua, ya dan kasasi, itu para hakim ini yang diperiksa harus tidak mempunyai konflik of interest atau mungkin pernah memeriksa ya di tahap-tahap sebelumnya. Itu yang harus dipertimbangkan. Baik, terima kasih ahli hukum pidana Universitas Indonesia Flora Dianti untuk waktunya dalam Breaking News NTV. Sehat selalu. Terima kasih.